Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa Allahumma shalli alaihi ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat Ihsanti sekalian, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita semua masih bisa beristiqomah untuk melaksanakan kegiatan pertemuan Ihsanti Komisariat Gurneh ini. Semoga Kadinto menjadi tanda bahwasanya kita semua Kadinto sareng Allah taala dicalonkan sebagai orang-orang yang mendapatkan ridhonya, terutama besok di akhirat mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan ridho Allah dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan sebanyak-banyaknya, bacakan sebanyak-banyaknya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Nabi telah mengajarkan agama Islam kepada kita, mengajarkan bagaimana caranya menjadi manusia yang seharusnya, mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan diri sendiri dan orang lain, mengajarkan akhlakul karimah, dan tentunya mengajarkan Al-Quran kepada kita, sehingga kulit sareng sampeyan bisa berdelem-delem agama ridho sareng Allah Subhanahu wa taala. Para tantretan Ihsanti seketan kula yakin perbaikan ingin bahwasanya semakin neka kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus neka terkenal kalaban bulan kemerdekaan. Banyak ampun masang bendera, alhamdulillah. Boleh semakin neka khusus akan ingin menyampaikan tentang masalah cinta tanah air. Kenapa pola banyak bendera One Piece berkibar? Mungkin nikah merupakan suatu fenomena, tapi fenomena yang sangat miris menurut kula. Kenapa? Karena dengan sendirinya badannya fenomena mengibarkan bendera One Piece, nikah sebenarnya meremehkan kepada lambang negara kita sendiri. Kaitannya kenapa? Karena itu terjadi di bulan Agustus. Seandainya itu terjadi di selain bulan Agustus, itu tidak masalah. Akan tetapi ketika terjadi di bulan Agustus dan kemudian latar belakangnya adalah sakit hati kepada para pejabat yang korup, lalu merendahkan lambang negaranya sendiri, maka itu perbuatan orang yang tolol kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu akan membuat citra Indonesia menjadi jelek di mata dunia internasional. Mungkin yang menggagas masalah bendera One Piece neka, nah karena ini menurut kula neka, itu adalah generasi One Piece. Kalau kula bisa menjadi ngarah generasi Son Goku di Doraemon. Generasi ini Doraemon. Satria Baja Hitam. Nah, generasi Satria Baja Hitam membagian neka lambat saat sekolah belok kencang. Saat sekolah mau istirahat dulu terus dulu luar pergi stroning ke Son Goku. Ini generasi kita nih ya. Nah, persoalannya ketika mangken neka disatukan dengan bendera, kenapa dihubungkan dengan masalah bendera merah putih yang diperjuangkan kakek nenek kita sampai berdarah-darah, berkorban nyawa, berkorban semuanya, kemudian diremehkan dengan bendera One Piece. Betapa tidak punya otaknya menurutku. Kenapa pola? Karena ketika bendera One Piece nega disandingkan dengan bendera merah putih, walaupun sabaran beben, tapi ini kan merupakan sebuah penghinaan. Misalnya Rasul mai pelolong di teman cok, ini kan penghinaan dari Rasul secara tidak langsung. Jadi gula berpikir mungkin ini bukan
hanya perbuatan yang dangkal, tapi mungkin memang sebuah apa istilahnya, penggerusan ideologi, pelemahan ideologi terhadap cinta tanah air. Nah, maka penting untuk disampaikan bahwasanya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sebagian Indonesia, terutama yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ini penting untuk satu kata, satu rasa, bahwasanya kita tidak boleh ikut-ikutan mengibarkan bendera One Piece nikah. Kenapa boleh? Karena itu merupakan upaya itu adalah upaya untuk mendelegitimasi. Jadi mendegradasi kemuliaan bendera merah putih sebagai lambang negara. Kemarin anggota DPR sudah menyatakan itu sebenarnya dianggap makar. Mengkulit lo setuju kalau dianggap makar itu nanti pidananya pidana makar itu. Sebenarnya tidak seserius itu, tapi ada kenyataan yang sangat menyakitkan kepada kita, bahwasanya betapa generasi-generasi yang ada sekarang, generasi muda ini betul-betul sudah kehilangan perasaan cinta kepada tanah air. Mungkin mau ngasal nega yang cuma aja karena bendera yang dipasang itu kan benderanya Luffy, One Piece, bajak laut. Tapi itu kan berarti menganggap Indonesia ini adalah negara bajak laut. Dan ini menyakitkan kepada kita, karena betapapun ada pejabat itu korup, tetapi negara jangan dinodai dengan pejabat dengan itu. Seharusnya berbuat bijaklah. Melanggar protes umpamanya, ya jangan lambang negara yang dibuat mainan. Dan ya, entah demo, entah kemudian apa, membuat statement di TikTok, internet, silakan. Tapi jangan main-main dengan lambang negara. Tuh. Kenapa? Karena bendera Indonesia Neka diperjuangkan, dan yang memperjuangkan saya umat Islam mayoritas. Bamba lebih sampian dan Neka. Nah, itu kebenaran yang pahit buat kita. Memang mungkin tidak langsung merongrong lah kepada kedaulatan negara, tapi itu mendelegitimasi. Jadi legitimasinya negara ini kurang. Nah, itu nanti mungkin ini bisa disampaikan juga agar saudara-saudara kita, teman-teman kita ini tidak ikut-ikutan genzi yang manja-manja itu, yang tolol-tolol untuk menodai lambang negara. Saya cuma ingin mengutip, bukan hadis ini, maksur kan, hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi lamun beda lompung beda tengkos, cek lompung apa? Mau lompungnya berbujur. Tapi yang harus dikejar itu tikusnya. Jadi ketika kita bicara tentang hubul waton minal iman, ini memang bukan omong kosong. Dan kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri mengajarkan itu. Dan mengajarkan itu. Bahkan di Al-Quran, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, itu untuk memuliakan Arab itu. Allah Ta'ala sendiri kemudian memuliakan bangsa Arab itu dengan di Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian seandainya Nabi Muhammad tidak berjuang untuk memerdekakan Madinah dari rongrongan orang-orang Makkah, waktu itu agama Islam tidak mungkin tersebar sampai ke seluruh dunia. Pada awalnya kan Islam mereka berenang Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ke besar kasar terusir, diakui atau tidak, Kanjeng Nabi hijrah mereka beberapa kali, sampai pernah hijrah ke negara ini, pernah hijrah ke, kemudian tolak, hijrah ini tolak. Yang menerima suaka itu Madinah, Yasrib. Kanjeng Nabi terima, dan kemudian berkembang di sana Islam, dan kemudian menguasai dan kemudian mengalahkan Mekah.
Ini bentuk perjuangan bebas dari penjajahan juga sebenarnya, yang harus dihargai. Sehingga ketika bebas, kemudian kita merdeka melakukan apa saja, termasuk agama Islam waktu itu merdeka untuk melebarkan sayap sampai ke menggetarkan Bizantium memang. Karena sampai di zamannya Sayyidina Umar kan sampai Irak, sampai itu kan negara-negara yang jauh, bahkan sampai di Indonesia. Seandainya Kanjeng Nabi sibuk di Medina, Mekah, sampai Fathu Mekah, maka tidak mungkin agama Islam bisa tersebar seperti sekarang. Dan ini kan harus dihargai. Makanya di Indonesia ini kan kemudian sangat menghargai kemerdekaan sampai ada perayaan kemerdekaan. Itu memang ulama-ulama kita memperbolehkan, walaupun orang-orang Wahabi menolak karena dianggap terlalu memuliakan. Wah, itu omong kosong. Itu hanya pandangan perspektif satu aliran yang tidak mempunyai dalil yang pasti. Yang kemudian hormat bendera dianggap syirik karena menghormat kepada bendera. Loh, kita ini nggak menghormat benderanya, kita ini menghormati perjuangan para leluhur kita untuk bisa mengibarkan bendera itu. Dan nah, contoh Nabi kita akan masuk kepada pembahasannya lebih filosofis. Dan Al-Quran pun itu hanya bahasa Arab. Tapi kenapa kita memuliakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan Allah. Kita menghormati Al-Quran bukan menghormati Al-Qurannya, tapi menghormati siapa yang menurunkan Al-Quran. Kalau kita menyembah Al-Quran, syirik kita itu. Karena Al-Quran itu hanyalah tulisan juga. Al-Quran sebenarnya bagi Al-Quran sebenarnya yang atas kan memang kode. Itu termasuk tidak bisa dipisahkan dari Allah SWT. Tapi ini bahasan tauhid. Bahasan saya ini adalah bahasan Al-Quran yang ada di bumi, saya cetak, yang kemudian tidak bisa diletakkan lembaga. Dan kita menghormati, wajib menghormati, karena itu kalamullah, karena itu merupakan peninggalan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita bicara tentang masalah nikah, memang banyak perbedaan pendapat tentang masalah hormat bendera atau merayakan 17 dan sebagainya. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagian Indonesia, terutama NU, sebagian NU sudah jelas menganjurkan kepada hal itu, karena itu adalah bagian dari cinta kepada tanah air, bagian hubbul waton minal iman. Kemudian selanjutnya penting untuk dipahami juga bahwasanya fenomena yang terjadi di zaman sekarang tadi itu memang kita itu kalah dari awal tentang masalah pendidikan. Maksudnya pendidikan karakter. Kita tahu bahwasanya teknologi itu memang, walaupun teknologi itu muncul hadir dengan bantuan orang Islam. Dan karena banyak teknologi itu justru digagas oleh orang Islam, seperti pembuat kode binar itu 01, angka 0-nya kan orang Islam yang buat, yang dulunya awalnya angka Romawi. Kalau ditulis angka Romawi tidak akan pernah bisa membuat komputer dan lain sebagainya, karena komputer itu ditulis dengan kode binar yang 1 dan 0, 1 dan 0 gitu. Tetapi dalam perkembangannya kita memang mengakui bahwa agama Islam ini kalah. Karena apa? Karena kebanyakan teknologi yang dibuat itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak Islam, bahkan memusuhi Islam. Dan akan tetapi justru seperti itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Maulana semangken pendidikan itu sudah bergeser. Mau lamba orang ngaji nikah langsung ngaji orang sorogan dengan torok dan apa ini. Mau semakin kebanyakan orang ini belajar ilmu itu langsung dari alat, dari orang. Nah, mulai makin zaman AI, artificial intelligence. Orang ini lebih AI yang mampu, tadi ChatGPT itu sudah membuat AI, yang AI itu kemudian mampu berkomunikasi seperti manusia.
humanizernya menang. Sehingga seakan-akan itu menghadapi manusia yang asli. Kemudian kemarin gue nyoba DeepSeek. DeepSeek ini kan ternyata lebih seadab, Pak. Dan jadi kemarin itu AI buatan Cina. Jadi kemarin ini gue mencoba untuk tanya dari DeepSeek tentang wali nikah anak luar kawin. Ternyata jawaban DeepSeek wali nikah anak luar kawin itu adalah wali dari ibunya. Wali dari jurusan ibu, kakek dari jurusan ibu. Kan jelas salah dia pun pakai. Jadi Bikule beri argumen ini dalam bisa bantah bisa DeepSeek itu. Karena yang paling dekat adalah jadi ngotot. Untuk orang yang tidak mengerti agama, pak langsung katanya dia DeepSeek, pak langsung ekala, awal aktif bahaya. Dan untungnya Bikule langsung ngalaki dari kitab, ya keterangan kitab ya keterangan. Lah ini kan baru DeepSeek nih kan. Oh, Anda lebih menguasai tentang masalah agama memang lah. Lah ini kan baru menyerah dan ini kan. Lah ini komika dia debat di menos. Nah, pikiran gue kan munculnya begini. Ketika anak kita kemudian menjadikan Google atau HP itu sebagai alat mencari jawaban. Dan itu pasti. Kenapa? Karena itu keniscayaan. Dan karena AI itu nanti akan, kalau sekarang AI kan masih di ChatGPT, ada di DeepSeek, ada di Gemini. Tapi besok handphone ini sudah akan ber-AI sendiri. Laptop saja sekarang itu dibuat dengan prosesor yang ada TOPS-nya. TOPS itu adalah kemampuan berpikir. Neuro otak manusia. Dan lamun laptop sudah iodiin fasilitas itunya. Kemudian itu akan bisa menjawab semua pertanyaan dengan mandiri, tidak online. Jadi laptop ini pada manusia bisa mikir. Pas persoalannya kalau itu kemudian dijadikan alat atau asisten yang memutuskan kebenaran, maka yang akan terjadi adalah pembelokan hukum baik fikih atau sejarah. Kenapa? Karena data itu dikuasai mereka. Data itu dikuasai mereka. Jadi umpamanya kalau misalkan tanya dengan Google bagaimana hukumnya neka. Yang muncul itu bisa dikontrol. Sehingga ketika mereka ingin mengarahkan sesuatu, ingin istilahnya itu membelokkan opini atau ingin mengarahkan dunia agar berpikir seperti ini, gampang. Semua jawaban itu nanti sesuaikan dengan keinginan mereka. Ini kan paling bahaya. Mau semakin Google masih tidak seperti itu. Tapi mungkin kita kalau buka Google kemudian bertanya, jawaban paling atas pasti Gemini. Lah buka kalau percaya kan Gemini paling atas. Itu AI-nya mereka. Jadi umpamanya ketika orang tanya dalam persoalan Palestina versus Israel, siapa yang lebih benar? Jawabannya pasti Israel. Karena Israel itu adalah negara yang diakui dengan Palestina. Argumen yang muncul itu seperti itu sekarang. Mungkin katanya masalah agama, mungkin mereka tidak begitu berkepentingan. Tapi ketika bertanya tentang politik dunia, tentang pengetahuan dasar dunia, mereka punter nambah data, mereka semuanya yang muncul akan persis seperti yang mereka inginkan. Ini pengarahan opini. Sehingga ketika kita memiliki jawaban atau memiliki misi, memiliki keinginan untuk mengajarkan sesuatu tanpa seizin mereka, itu tidak bisa kalau sekarang. Kalau percaya aja coba sampean ada debat di Facebook tentang Israel Palestina, kan langsung diblokir. Karena yang punya Facebook itu orang Yahudi. Nah, kalau kita ingin mensosialisasikan sesuatu, lalu lewat mana? Semuanya kepunyaan mereka. Google kepunyaan mereka. Ya, kemudian Facebook kepunyaan mereka, TikTok kepunyaan Cina. Terus yang punya Indonesia itu yang mana? Dan Nah, akhirnya apa?
dengan sendirinya kita harus tunduk di bawah belas kasihan mereka. Itu kelemahan kita umat Islam saat ini. Dan sayangnya masih belum ada satupun negara yang mayoritas Islam yang mampu bersaing dengan mereka. Indonesia saja masih belum bisa membuat LLM. LLM itu adalah basis data AI. Jadi AI itu sebelum menjadi seperti sekarang, mereka membuat basis data untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia, termasuk seluruh perpustakaan, itu di-scanner semuanya isinya, kemudian diserahkan kepada basis data itu, yang kemudian itu dijadikan bagian dari pedoman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Indonesia belum bisa nge-buy LLM-nya, sehingga sejarah Indonesia pun rawan dirubah. Kalau punya keinginan antara Belanda dan Indonesia, siapa yang benar dalam perang kemerdekaan itu? Versi kita yang benar, kita yang dijajah. Tapi versi Belanda, mereka lebih benar. Telepon Belanda. Kenapa? Saya dulu memang berdagang ke sana, tapi saya membeli tanah, membeli dekat yang dengan rajanya itu diberikan, sehingga saya punya kekuasaan untuk membangun di situ, membuat pemerintahan. Dan yang kemudian pemerintahan itu diserang oleh orang pribumi. Maka kita yang berperang untuk kemerdekaan itu disebut pemberontak. Sama seperti orang Palestina sekarang disebut pemberontak. Nah, untungnya dulu waktu kita merdeka itu belum ada internet seperti sekarang. Seandainya ada internet mungkin kayak Palestina. Dan ketika Amerika berpunya kehendak untuk menghadang kemerdekaan Palestina, dan siapapun negara yang mengakui Palestina dihajar oleh Amerika. Tambah kita nggak ada internet. Dan terus terang, mereka mana kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia itu oleh cong-cong dan apa? Jepang itu memang menjanjikan kemerdekaan kepada kita, sampai mereka membuat semacam panitia untuk kemerdekaan. Tapi kilo merdeka Jepang ini kan pancor sekutu, sehingga jujurnya Jepang itu kehilangan hak untuk memberikan kemerdekaan. Paham gitu? Soalnya negara menyerah tanpa syarat, sehingga semua kekuasaan Jepang itu harus diserahkan kepada sekutu. Itu kalau pakai hukum internasional. Tapi ketika pemuda Indonesia waktu itu tahu kenyataan seperti itu, sekutu kilo masuk memaksakan untuk deklarasi kemerdekaan. Sampai Soekarno ini kalau enggak asal memerdekakan, karena Soekarno ini kan oning hukum internasional. Ini tidak bisa, tidak sah seharusnya merdeka ini kalau seperti ini caranya. Soekarno, culik Soekarno, bi pemuda-pemuda sedengode pemuda rakyat, culik bi pemuda-pemuda setro merdeka, termasuk Ki Tauhid Hasim, termasuk dengan perintahnya Ki Hasyim Asy'ari. Kemudian dipaksa untuk merdeka di 17 Agustus itu. Tepatnya kekosongan kekuasaan. Jadi memang betul kata Mahfud MD, Indonesia itu merdeka dengan dirinya sendiri. Tapi di saat situasinya tepat, ketika Jepang kehilangan kekuasaan, sekutu belum mengambil alih, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Nih, saking tidak diakui oleh Mesir dan Palestina, tidak bisa. Untungnya setelah menyatakan kemerdekaan proklamasi, Mesir langsung angkat bendera mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya hukum internasional pun terjadi. Kenapa? Pengakuan dari negara lain. Kan ada 4 syarat negara itu ada. Di antaranya adalah wilayah, pemerintahan, rakyat, pengakuan dari negara lain. Palestina semakin nekat. Dan jak saking berdijaya Amerika, Israel umpamanya bom Rusia apa gencat, Pak Palestina merdeka, Pak Indonesia ngaku, langsung diakui itu. Masalahnya mungkin Prancis akan mengakui pun di Amerika kau tahu.
Dan ya, itulah kenapa disebutkan bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Dan ya, para pemenanglah yang menulis sejarah. Perspektif orang sekutu kita ini pemberontak, maka lama ketika 49 selama merdeka oleh tahun sekutu kan masuk. Sampai terjadi perang 10 November mati-matian. Mereka kan mempertahankan kemerdekaan karena sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk teman mereka Kiai Masari mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad untuk nekes, untuk nolak kepada orang-orang sekutu yang masuk itu. Karena apa? Karena misinya sekutu itu akan menjajah kembali Indonesia. Di saat itu Soekarno ditahan. Saat perang Serang Pak Sudirman. Nah, Soekarno ini kan lebih memilih untuk tunduk kepada perjanjian internasional Linggarjati. Pak Sudirman maksudnya. Tadi makai kayak sake, perang Sudirman sampai di Bandung Lautan Api 10 November waktu ini. Nah, kan terjadi karena seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin kita itu yang presiden dan wakil presiden kayak tahan teman-teman. Nah itu sampai akhirnya terjadi perdamaian Polanda Indonesia Koron, tapi dengan syarat Indonesia harus berubah menjadi negara serikat. Akhirnya pada tahun 1950 dibuatlah Undang-Undang RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu dari perjanjian itu. Akhirnya gejolak oleh sampai zaman PKI dan sebagainya. Mereka lanjutannya lah. Nah, kemerdekaan yang kita pertaruhkan, yang kita rebut mati-matian, kita perjuangkan, kita masa akan dinodai benderawan peace. Coba. Mereka orang-orang tolol yang nggak tahu sejarah itu, nggak tahu betapa kakek nenek kita itu mempertahankan betul, merebut betul kemerdekaan itu dengan segala cara, dengan segala usaha, sampai istilahnya memanfaatkan situasi. Seperti Jepang saya lemah, kemudian unjuk langsung mereka tidak diberikan merdeka, tetapi merdeka sendiri betul kata Mahfud MD. Kita merebut kemerdekaan. Kalau Malaysia itu diberi hadiah sama Inggris. Malaysia itu hanya diberi kemerdekaan. Korea Selatan itu merdeka tanggal 30 Agustus. 30 atau 31. Pokoknya selisih setengah bulan dengan Indonesia. Kayak beri. Dan ya Korea Selatan itu. Kita memang merebut itu. Nah, makanya saking orang semate perang nih tanya aki, ada ke mana akan mayoritas Islam saja. Karena waktu itu peran ulama neka sangat dominan dan terutama ulama Torekot. Sebengal mati kan orang-orang ahli Torekot. Sampai semangkin ini sebengal mati orang-orang ahli Torekot. Kenapa? Karena memang yang beliau lihat itu surganya, surga Allah. Mau lainnya tak kikir pikiran tang ajem, tang anak, tang motor, tang sepeda, tak ada nih kan? Orang-orang ahli Torekot kan entar. Mangkan sampai semangkin orang-orang ahli Torekot kan kata aku sampai semangkin orang Belanda kabineh trauma ada orang Indonesia karena waktu perang 10 November makin orang Indonesia ini kebanyak lo takut orang Indonesia ini. Jangan ya, kalau kita bicara korban kan banyak Indonesia semate tepat perang 10 November itu kebenarannya mau ngakon do banyak korban Indonesia kalah karena waktu itu kita lebih banyak korbannya. Mereka ngakui pelor kan, Indonesia ngakui kaburunti. Tapi kenyataannya Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaannya. Itu kemenangannya. Dan itu semua tidak lepas dari peran para ulama. Dan ya, makanya kita itu memang harus sambil bersuara. Pembada nanti tentang benderawan peace apa. Itu sebenarnya menghina pada perjuangan yang diperjuangkan nenek moyang kita itu. Mungkin minimal kita jangan ikut-ikutan lah. Dan ya, jangan ikut, dan kalau ada yang ya harus dikonter. Dan ya, harus dikonter, jangan dibiarkan. Nah, mungkin Neka sebesar bagi gula karena memang ini tepat momennya. Jadi ketika kemerdekaan kita merayakan kemerdekaan, ini bukan hanya
hura-hura kemudian hanya berfoya-foya merayakan kemerdekaan, bukan seperti itu. Nilai filosofinya ini yang kita perjuangkan dulu. Nenek moyang kita berdarah-darah untuk memperoleh kemerdekaan dan merebut kemerdekaan ini. Nah, karena seharusnya orang Islam lah yang paling banyak mengisi kemerdekaan. Lambe seperti TNI, seperti polisi ini kan santri. Tapi setelah merdeka, kemudian setelah semuanya adem, santri kembali ke pesantren. Sebagian ditawarkan, jadi abali ke pesantren, apa tetap berdenang tentara. Sebagian milih jadi tentara, sebagian abali ke pesantren. Itu asal usulnya. TNI semua itu asal usulnya santri itu asalnya. Gitu, karena yang paling berani waktu itu. Nah, tapi setelah sekarang, setelah pemerintahan berjalan, termasuk di zaman Soekarno, setelah Indonesia legim, teman-teman seperjuangannya neka kapi bentrok, dan neka bodes wa berontak ketika ITI, neka asal pejuang misal, pak bodes saya semasumi langsung dibubarkan, pak akhirnya Pak Soekarno mele untuk abela PKI itu, sampai akhirnya Soeharto terima Kolonel Jenderal sangat mate, sangat apa beto? Nah, Jenderal saya mate. Betul. Nah, Dewan Jenderal saya kuat, akhirnya Soeharto muncul, ke Pak Soeharto muncul, zaman Abagule muncul, zaman PKI, sampai Abagule oleh kenapa kelompok nyaman Kopsu 9, Korps pendukung Soeharto dan karena di waktu itu tentara itu pecah, tentara TNI Angkatan Udara itu ekuasanya PKI. Karena waktu penculikan jenderal yang jadi markas itu ada di bandara, itu, dan Jadi Angkatan Laut Gunung Subandrio karena ekuasanya PKI. Secekak tung TNI Angkatan Darat toh. Selok ekuasanya PKI, termasuk Dewan Jenderal Indonesia. Yang kemudian bentrok, jenderal diculik, terbunuh, akhirnya muncul konflik, Soeharto mengambil kekuasaan dan Soekarno ditekan, sampai akhirnya yang kita katakan masa detik pecahan partai, kemudian akhirnya menjadi partai-partai P3, PDI, Golkar. Abah aku lah kebetulan ngereng B3 ada setor gelutor di kerampor amel lah. Panggil orang panggil, padahal mbak ke Kopsu, orang pendukung Soeharto, teman itulah politik. Tidak ada teman abadi dalam politik. Jadi jangan dalakin hubungan personal dengan politik. Dan kacang kil semangken Jokowi PDI kasih apa? Dan itu sudah loan, makanya kita tidak akan bicarakan politik ini, tapi nilai-nilai kemerdekaan yang kita perjuangkan. Makanya jangan sampai dinodai oleh rek-rek yang tidak memahami nilai dari lambang negara itu. Kita dari pesantren terutama harus tetap menjaga marwah dan kedaulatan negara dengan cara kita, dengan cara yang baik. Cek ngapa tuh masalah son horek itu jadi tokar, son horek itu tokar. Cak orang lo ajang bajang panjang lagi ya. Dan nega bayi untung bener matur tak sentare ke roman begitu. Dan nega, karena memang sekarang tuh zamannya seperti itu. Makanya kita kemudian harus merapatkan barisan. Walaupun kita tidak bisa menghadang 100% pada politik luar negeri atau politik internasional yang kemudian mengancam kepada eksistensi dari agama Islam lah secara universal, tapi minimal kita bisa berbuat untuk melindungi keluarga-keluarga kita jangan sampai mengalami distorsi-distorsi yang tidak perlu. Kita harus melindungi agar lingkungan kita, negara, lingkungan, daerah, keluarga tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali tok bisa sebisa sampai akhir. Mungkin keterangan kula terlalu lebar karena waktunya terlalu sedikit, kok bisa petajem lah karena cuma cukuplah untuk sebagai wawasan keng malai oning dan nikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.